proses healing itu menurut gue painful sih. Painful yang perlu adalah ya lu jujur mengetahui luka lu datangnya dari mana. Otak menghasilkan salah satu rasa favorit kita adalah rasa takut. Dan itu sebenarnya kan rintangan untuk kita menuju ke langkah berikutnya. Kalau lu tidak mengendalikan pikiran lu akan mengendalikan lu. Dan kalau sudah mulai berlarut-larut, gue mempertanyakan kenapa gue tetap megang luka ini. Praktis tuh emang segala-galanya sih ya. Karena ejawantahnya tidak jadi abstrak adalah itu. Lu ngelakuin. Lu mewujudkan visi lu. Makanya ada visi misi kan gitu kan. Begitu kita ada di bawah, ya tugas kita naik. Dan naik itu capek. Apa yang lu pikirkan menjadi apa yang lu ucapkan menjadi action lu. Jadi yang bikin patternnya jadi beda itu adalah cara lo memandang yang terjadi, ya gak sih? Iya. Tuhan ngancurin sesuatu yang kita rencanain supaya rencana kita tidak menghancurkan kita. Itu yang gue percaya. Berserah itu bukan menyerah, jadi berserah itu aktif, menyerah itu pasif. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau ngobrol lagi seputar healing journey bersama seseorang yang ini udah ketiga kalinya nih dia main ke podcast Anthem. Please welcome Danang Suryo Negoro. Dua kali tahu Andari. 3 tahu. Kan sama Wacu-Wacu. Yang kedua juga mau Wacu-Wacu lagi. Oh yang Wacu-Wacu doang ya? Ini, iya. Wacu-Wacu tanpa musik. Benar. Wacu-Wacu podcast. Oh, iya. Dan sekarang sendiri. Kenapa aku ditodong sendiri? Aku deg-degan loh. Karena kayaknya sumpah. Kamu yang paling healing nih diantara teman-teman Wacu-Wacu yang lain. Aduh, ya. Enggak lah. Kalau Genda hilang memang. Iya kan. Kalau Oki keren dia. Wih. Sumpah. Jangan mentang-mentang gue istrinya dong. Enggak. Emang. Alasan gue masuk Prambors itu masuknya sama Mas Darto. Oh kenapa? Dan yang masukin gue ke Prambors itu Genda. Jadi gue tuh utang budi sama mereka bertiga. Oh. Jadi ya itu dulu di Prambors gue ngerasa 2 orang itu keren banget masuknya sama Mas Darto tuh. Oh tapi suaranya aja kan? Enggak pas masuk juga gitu. Pas masuk juga secara sosok oh iya keren gitu. Apalagi Mas Oki gitu kan. Seru juga ya. Mungkin tadinya lo mengidolakan mereka. Terus sampai akhirnya lo kayak bersama Darto jadi partnernya dia bertahun-tahun. Itu rasanya gimana Nang? Rasanya ya pernyataan buat diri gue sendiri sih. Jadi dari kecil gue tuh selalu bilang ke diri gue kalau lo pengen sesuatu ya lo ya itu ya apa yang sering diomongin di YouTube ya lu bayangin dan lu kerjain udah itu doang. Sampai itu jadi kenyataan gitu. Dan banyak hal yang akhirnya bisa kalau diusahain bisa. Oke. Jadi banyak yang lo pakai cara itu ya, bayangin dan kerjain aja udah gitu. Iya, bayangin dan kerjain dan terus lakuin karena kalau misalnya apa yang lu bayangin gak cukup kuat lu jadi mentingin beban-beban itu. Beban-beban yang lu alamin. Contoh, kan siaran selama 4 tahun, lalu di TV 6 tahun, dan bersama individu lain selama 10 tahun itu kan bukan sesuatu yang gampang. Kan butuh kalibrasi banyak. Nah kalau misalnya tujuan gua tidak kuat, ya gua mungkin udahlah gua gak mau siaran. Atau udah gua gak mau di TV, atau udah gua gak mau sama Mas Darto lagi. Kayak gitu. Jadi tujuannya kudu kuat dan tujuan itu akan ya diuji. Bener gak tujuan lu, bener gak mimpi lu. Dan di situ kita harus ngelakuin sesuatu kalau gue gitu. Tapi kan lo waktu itu masih muda banget tuh ya awal masuk Prambors ya gak sih? Lo masih umur belasan ya gak sih? Belasan gue. Iya kan? Terus lo udah punya tujuan yang kuat banget tuh di umur itu? Iya. Tujuan gue waktu itu awalnya ya karena gue fanboynya Prambors. Dan gue ngefans sama Mas Darto dan Mas Oki, ya udah gue pengen siaran di Radio Prambors itu doang. Itu doang tuh waktu gue kuliah di kepala gue cuma itu. Nah ini juga kayaknya gue pernah ceritain deh. Cara gue masuk Prambors tuh juga dibilang unik sih. Jadi awalnya kan Prambors buka kampus sound. Terus gue tadinya cuma bantuin Ilham nyari studio. Ilham tuh dulu Ilham Ramdana penyiar Prambors itu. Iya. Sekarang
sekarang masih siaran di Prambors. Nah dulu tuh dia senior gue di radio kampus. Nah habis itu dia minta gue cariin studio buat rekaman. Ya dulu kan rekaman gak gampang kan dari. Jadi gue cariin studio band temen gue untuk rekaman vokal. Habis itu ternyata Ilham memilih partner untuk dia ikut lomba kampus sound. Si partner itu tidak datang, yang ada gue. Gue kayak ya udah deh gue temenin. Akhirnya kami keterima di Prambors. Udah abis itu siaran setahun, abis itu udahan, abis itu Genda manggil lagi buat audisi tertutup. Gue masuk. Ya udah sampai 4 tahun berikutnya gue nemenin Mas Darto. Wow, dan Gitu. lo menyala banget ya pas zaman siaran ya. Gue nggak tahu lagi gue menyala apa enggak dari. Tapi boleh dong di-share apa sih yang lo bawa sampai sekarang gitu dari pengalaman lo siaran di Prambors? Salah satunya KISS, keep it simple and short. Itu gue berguna banget terutama untuk melatih pikiran gue gitu, untuk supaya lebih lambat, lebih tajam lagi kayak gitu. Lo inget kan waktu di zaman siaran itu kita kayak nggak boleh ada dead air kan? Sedangkan makin kesini gue ngerasa di antara dua kata jeda itu penting banget tuh untuk kayak kita enjoying present moment di situ. Lo sendiri ada kayak clash gitu nggak sih antara si aturan untuk nggak boleh dead air itu dengan kondisi ketenangan mental lo? Gue pribadi karena menurut gue setiap hal ada ruangnya aja sih. Mungkin di radio Prambors di radio Prambors itu menuntut jangan sampai dead air. Ya udah itu di ruang radio Prambors, gue akan ngelakuin begitu di radio Prambors. Keluar dari ruang siaran ya gue dead air banyak. Karena kan ngomong gue basicnya nyeret. Lu tau gak dulu Twitter yang pernah bikin gue deg adalah, ini siapa sih partner siarannya Darto siaran sendiri aja, yang ini suaranya gak enak. Ini ya narkoba ya, suaranya nyeret banget. Buset, gue dimaki-maki, kenal enggak. Terus gue bilang kayak ya udah, tapi pada akhirnya gue yang duduk di sini, lu marah-marah di Twitter ya silakan marah-marah lah. Gue mau siaran dulu. Tapi ngadepin haters tuh juga lumayan mengguncang sih. Lo sendiri kayak ngadepin haters tuh gimana sih? Lo dikit juga sih haters ya. Ya karena gue gak mau share apa-apa juga ke publik. Karena kan ya menurut gue orang mau ngomong mereka punya mulut. Yang punya kuping gue ya gue tutup aja kuping gue lah. Kan kayak waktu Andari bilang tuh menarik tuh. Andari apa siapa yang ngomong ya? Yang misalnya ada orang Andari benci banget sama, bukan benci, gak suka banget sama orang itu. Nah ditanya sama si mentornya, ini konfirmasi ya, Andari bukan ceritanya. Nah si mentornya Andari itu bilang, kamu bayangin gak kamu ketemu sama dia itu cuma berapa jam sehari, sementara dia ketemu sama dirinya setiap hari. Ya jadi kamu harusnya sebel apa iba gitu. Iya. Nah itu lu bukan yang cerita? Bukan. Oh bukan ya? Ya intinya gitu. Jadi, karena gue juga sama kayak lo, gue gak pernah sharing apa-apa gitu. Jadi iya. ruang untuk membenci juga ya apa yang mau dibenci orang share juga enggak gitu kan. Iya kadang-kadang orang tuh gak sadar apa yang mereka lakuin di sosial media itu ngerefleksiin dirinya sendiri. Iya sih. Misalnya dia maki-maki orang, bilang orang gak perfect gak itu. Jangan-jangan dia sebenarnya menuntut perfection itu buat dirinya sendiri. Tapi dia nggak bisa, akhirnya dia nyalain orang. Jadi supaya dia ada temen yang ngerti nggak? Gue narik orang dia ke bawah supaya gue merasa lebih baik gitu. Karena kalau kita lagi tenang gitu, kita kayak nggak bisa ngeluarin kebencian juga ya nggak sih? Karena kan kita cuma bisa ngelempar sesuatu apa yang ada di dalam gitu. Itu juga dari yang gue pelajarin sih. Iya kayak lu punya air mineral gitu, air bening. Terus lu nggak mungkin ngasih orang tiba-tiba kopi kalau lu yang lu punya air mineral menurut gue. Iya. Ya lu kasih apa yang lu punya doang gitu. Ya jadi kalau lo nih yang ngadepin orang yang kayaknya kerjanya marah-marah mulu, ya nggak usah take it personally gitu ya. Kayak itu dia lagi mencerminkan diri sendiri aja. Iya.
Jadi jangan terlalu kayak diambil hati, kok dia ngomong gitu sih ke gue. Ya walaupun kadang-kadang ada shocknya juga ya diproses aja gitu. Diproses. Karena itu sih menurut gue semakin kesini gue berusaha untuk merespon bukan bereaksi. Respon kan ada prosesnya tuh. Iya. Ada proses mikirnya dulu, ada dilihat, terus ditelaah, terus baru nanti oh iya berarti gue akan ngeluarin seperti ini. Ya gue berusaha sekali untuk tidak reaktif gitu. Nah sekarang kan juga kayaknya opportunity lo nih makin besar nih ya, kayak makin macam-macam gitu untuk lo berkreasi. Kalau dulu mungkin ya cuma skupnya radio aja, sekarang kan kayak macam-macam banget nih yang lo kerjain. Iya. Share dong, kesibukannya lagi apa aja nih sekarang nih? Yang paling prioritas di kepala gue ya paling restoran. Paling restoran tempat makan yang dibangun sama beberapa teman bersama gue. Dan ya ada tanggung jawab yang cukup besar di situ dan gue berusaha untuk memperkenalkan cita rasa rumah kami itu dengan sebaik-baiknya. Karena menurut gue makanannya tuh enak. Tinggal orang belum pernah nyobain aja. Jadi tugas gue adalah gimana tuh caranya orang lebih banyak untuk datang, untuk percaya sama rasanya, untuk kangen sama suasananya. Kayak itu terus ya paling akhirnya gue memberanikan diri untuk ya udah tuntutan istri gue iyain untuk coba dong bikin brand kamu sendiri si parfum karena selama ini kan ya gue nyaranin ke orang atau mungkin coba ngebaca profile orang lewat odor apa segala macem. Nah jadi ya udah sekarang lagi coba pelan-pelan bikin si artisan perfumery itu. Iya gue ada tuh kecil di rumah, Iya. gue bawa lagi. Jadi gue bikin buat namanya Oud, OET. Oud. Dan ada yang unofficial project karena gue memang tujuannya itu emang bantu temen gue. Jadi ya itu kegiatannya sama paling ngurusin ya brand gue sendiri sama brandnya istri gue. Nah itu kan juga part of respon tuh ya, iya gak sih? Kadang kan soalnya opportunity yang dateng kita kayak udah terbiasa, misalnya nih kayak kemarin-kemarin ada kerjaan yang kayaknya tuh emang tuntutan biar dapat duit aja nih gitu. Akhirnya kita bereaksi, oke gue ambil. Nah kalau merespon itu kan berarti kita kayak renungkan dulu. Iya. Bedanya di mana nih Nang? Lo ada nggak kayak opportunity yang datang ke lo dan akhirnya lo tolak gitu karena kemarin-kemarin mungkin gue terima karena cuma bereaksi aja gitu. Iya, karena udah otomatis. Ada sih. Ya karena kan maksudnya brand gue tuh mencakup ada Oud, ada wacu-wacu. Nah itu kan mesti diurus tuh. Nah gue ngelihat kapasitas gue. Nah akhirnya begitu ada satu hal masuk, gue harus kalibrasi ulang. Ini kayak waktu gue syuting sebulan, gue harus kalibrasi beberapa hal. Oh ternyata kayak gini. Oh ya udah. Nah untungnya sekitar gue mengerti proses kalibrasi itu ya. Atau seenggaknya gue menganggap mereka memahami lah posisi gue untuk mengkalibrasi sesuatu. Jadi ya udah pasti ada miss-missnya, ada gagal-gagalnya, tapi ya udah emang bisanya seperti itu. Jadi ya sudah gue meresponnya dengan ya udah nih lagi begini ya nggak apa-apa ya. Misalnya ada yang tersinggung atau ada yang kecewa, oh ya sudah memang dia pantas kecewa, ya udah. Karena emang yang challenging itu adalah overwhelming ya, ketika terlalu banyak yang diurus, apalagi di umuran kita nih kan masih usia produktif gitu. Nah itu caranya supaya nggak overwhelm, ya rajin-rajin mengkalibrasi ya. Coba dong di share dong kalibrasi yang lo maksud tuh seperti apa sih, dan lo sendiri prosesnya tuh gimana untuk kalibrasi itu? Menurut gue otak tuh abstrak ya. Otak tuh kan gak pernah berhenti bekerja. Bahkan waktu kita tidur, bahkan mungkin waktu kita mati. Gue lupa pernah baca di mana. Otak tuh masih aktif sekian detik
pas kita benar-benar sudah mengembuskan nafas terakhir. Hmm. Nah, tapi kan itu abstrak, itu baru di bayangan. Nah tugas gua adalah membuat itu jadi nyata dengan apa? Kalender. Udah gue bikin schedule, berusaha, oh schedule ini salah, oh ya udah benerin, oh schedule ini salah, benerin lagi, dan itu ya ini aja lagi ada proses kalibrasi yang 2 minggu nggak kelar-kelar karena kan mengkalibrasi sambil mengerjakan sesuatu kan menantang ya. Jadi ya udah. Nah, tapi ya udah dijalanin aja, pasti beres kok kayak bayar utang. Kayak misalnya saya ngutang jam sama suaminya Andari, ya udah bayar aja yang penting. Yang penting on time bayar. Oh makanya lo kayak semangat datang ke sini sekalian bayar utang nih kayaknya. Aduh. Bisa ini ngurangin Mas Oki. Enggak lah. Enggak, tapi ya itu emang gimana ya? Emang satu-satu dan harus tanggung jawab. Caranya adalah ya menyatakan apa yang abstrak di sini jadi sesuatu Andari. Oke, ini menarik banget sih Kalender. tentang kalibrasi ini menarik ya untuk juga menjaga keseimbangan mental gitu. Dari kapan lo udah mulai ngelakuin ini? Dari sadar gue tuh orangnya seruntulan, berarti SMA kali ya. Oh udah lama juga ya. Iya SMA tuh gue berusaha, salah satu kegagalan terbesar gue menggunakan kalender SMA gue adalah waktu gue inget banget ini, gue ngerjain acara kampus sound bareng Ilham. Wah tuh berantakan gue. Oh ternyata nggak bisa kok. Jadi ternyata nggak bisa lagi pakai cara ini. Oh berarti mesti berubah lagi. Okay. Oh mesti berubah lagi. Banyak di sekitar gue tuh orang-orang yang pengertian tuh banyak. Ya kadang-kadang gue juga merasa kok kalian nggak ngerti gue gitu. Tapi ya udah. Yang penting gue berusaha untuk mengerti aja posisi mereka gitu. Dan lo kayak mencoba memahami lo tuh apa sih yang lo butuhin gitu ya. Dan bahkan gue memahami bahwa gue mengecewakan, gue terima itu. Apa sih yang sering lo kecewain, yang lo rasa lo sering kecewain ke orang gitu? Waktu sih, karena waktu itu tuh yang menurut gue mewah sekali. Pada akhirnya makin kesini gue ngerasa waktu yang mewah dari itu doang yang nggak bisa balik. Jadi gue memastikan gue berusaha sebisa mungkin untuk memberikan waktu gue ke orang-orang yang menurut gue penting. Karena cuma itu yang nggak balik kan dari. Oke. Thank you so much lo udah mampir ke sini berarti. dengan ya karena emang lu gua anggap penting. Oh. Emang bener gitu. Jadi emang harus dipilih sih. Karena nggak bisa nolong semua orang, karena nggak bisa nyenengin semua orang. Jadi ya udah pilih aja yang penting-penting. Oke. Dan kemarin tuh lo juga memilih untuk akhirnya ikutan main di film Ghost in the Cell. Ghost in the Cell. Ghost in the Cell. Iya. Oke. Ceritain dong itu gimana sih prosesnya kemarin, terus seberapa menantang peran yang ada di film itu buat lo? Menantang karena Bang Joko udah ngasih detail karakternya, gue tinggal ngembangin dari situ. Secara sisi emosionalnya udah jelas, apa yang dialamin, trauma dan lain-lainnya. Itu harus di-embed ke badan gue dan itu jadinya menarik banget. Gue mempelajari hidup orang lain. Selalu menyenangkan untuk ngeriset karakternya, terus masukin beberapa elemen sehingga dia benar-benar jadi manusia. Buat gue pribadi proses syuting Ghost in the Cell kemarin itu seperti hadiah. Karena gue langsung narik nafas karena ini respon badan gue karena gue bener-bener ngerasa begini ya rasanya bekerja dengan orang-orang yang selaras gitu. Yang tujuannya tuh sama semua. At least gue merasa itu walaupun itu asumsi tapi secara kenyataan ensemble-nya benar-benar kebentuk. Ini ensemble bukan cuma ensemble pemain utama ya, sampai ke extras, sampai ke tim produksinya. Wow buat gue. Jadi sesimpel itu ada penjara, settingnya tuh di penjara. Kami masuk ke dalam sel, di setiap sel yang gue coba cek, kan gue masuk ke sel-sel orang lain kan ya, nggak cuma sel gue. Itu semuanya ada
perintilan yang menggambarkan siapa yang menghuni sel itu. Jadi kami dibantu untuk ini selnya tuh memang personalize. Di dalam sel ada dan di sekitarnya ada kayak dupa untuk wangi-wangi ruangan karena cukup ngep, dan ada AC. AC kan biasanya dimatiin untuk supaya nggak berisik. Itu diakalin gimana caranya ruangannya tetap nyaman, sejuk. Yang seperti itu. Kami syutingnya sangat sehat. Waktu itu kalau nggak salah satu-satunya yang pulang malam itu jam 11 atau setengah 11 gitu malam. Tapi mulainya setengah 7 malam. Dan sisanya tuh kami pulang rata-rata sebelum matahari terbenam. Iya, jadi bahkan gue beberapa kali nanya ke Bang Joko, "Bang, gue tadi udah cukup Bang." "Udah, kalau kurang pasti aku ambil ulang lah sampai bagus," dia bilang. Dan cara Bang Joko mendirect tuh juga bisa gue tiru lah. Untuk mendirect sesuatu, bagaimana dia menyemangati ya. Menyemangati timnya. Lalu ensemble-nya juga saling bantu. Ensemble utamanya kan ada Kak Abi, Mas Yoga, ada Mas Mike Lukok, ada Pak Lukman Sardi, ada Andy, ada gue dan ada beberapa termasuk ada Morgan, ada banyak lagi. Ada Manzo, ada Mas Haidar. Nah itu semuanya itu benar-benar gabung gitu. Bahkan yang baru pertama kali main bersama seperti ada Pak Yuhang. Pak Yuhang itu dari Malaysia sama Pak Bron itu dari Malaysia. Kita tuh benar-benar support. Saling support satu sama lain. Ada yang baru namanya Magistus. Dia jadi salah satu karakter. Ya kita benar-benar support satu sama lain. Gak ada yang lu baru lu gitu. Enggak. Benar-benar kita benar-benar bahu-membahu, tujuannya ya bikin sesuatu yang bagus. Dan wow sih. Itu salah satu pengalaman yang jadi core memory gue sih. Shooting Ghost in the Shell kemarin. Wow. Jadi gue happy to hear that. Gue juga seneng banget lo nanya itu. Gue bisa membagi kebahagiaan gue ini. Karena gue setiap hari WhatsApp ke Galabi. Galabi kan waktu itu lagi musikal Keluarga Cemara. Jadi kami sebulan ketemu cuma 2 hari waktu manggung. Terus ya udah gue selalu cerita sama dia di sini menyenangkan. Berapa lama sih total produksinya? Produksinya berarti dengan libur ya hampir sebulan. Ada gak kayak challenge yang menurut lo, wah ini menantang banget nih ya untuk gue bisa kayak mungkin memberikan yang terbaik gitu. Kayak mungkin proses lo mendalami karakternya atau justru melepas si karakter itu setelah selesai syuting. Salah satu yang menantang adalah gua udah di provide segini bagusnya. Kalau gua main jelek, gua parah sih. Ya ditambah dengan nilai-nilai yang gue bawa, kayak gue itu tergantikan yang kayak gitu-gitu. Terus gue emang fuel gue salah satunya adalah minder. Kayak gue main sama Abimana, gue main sama Lukman Sardi, sama orang-orang kayak Mike Lukok yang jam terbangnya tuh udah gila banget. Bahkan Bron Palare yang kemarin baru mendapat Best Actor di Thailand gitu. Gue main sama orang-orang ini kayak wah gimana ya, ya udah nggak ada gimana, udah langsung ya lu latihan, udah nggak ada cara lain, lu harus mantesin diri saat itu juga. Ini adalah satu bentuk manifestasi lo juga gak sih Nang? Apa? Ya bisa berkesempatan untuk main film Ghost in the Shell ini. Wah iya. Itu gimana cerita, dari kapan lo kayak udah ngebayangin, kan tadi lo bilang tuh lo bayangin terus dan lo lakuin aja gitu sampai itu jadi kenyataan. Ternyata kalau gue gali, gue itu dari SMP, ini mungkin karena Pak D gue almarhum ya. Jadi gue tuh SD itu diajak nonton film di bioskop terus. Ingat banget di Sleepy Jaya.
Gue tuh setiap hari Sabtu selalu diajak sama Pak di gue untuk nonton film dan dikenalkan sama sepupu-sepupu gue yang emang pop art abis. Main Sega, wah pokoknya gue tuh film Ready Player One itu kalau gue nggak ada Pak di gue, nggak ada sepupu-sepupu gue, mungkin gue nggak akan segembira itu nonton film Ready Player One. Ya gue dikenalkan lah sama pop culture itu, terus ternyata gue sama film tuh kayak wah nggak segitunya, tapi selalu memukau gue gitu. Film pertama yang gue inget gue diajak nonton adalah Casper. Casper the Friendly Ghost. Habis itu ya udah dari situ ya gue akhirnya cuma tahu film-film populer, gue nggak tahu film-film Prancis, gue nggak tahu apa-apa. Tapi ya udah gue pengen suatu saat bermain film. Oke. SMP tuh kayak ya udah habis itu gue lempar aja. Nggak gue ngapa-ngapain. Nah, kuliah gue mulai keinget lagi bahwa gue punya impian itu. Habis itu ya udah pelan-pelan ngeliatin. Kebetulan kuliah gue DKV jadi ada hubungannya sama film. Jadi gue mulai ngeliat, memperluas lah pandangan gue tentang film. Tapi abis itu nggak ada apa-apa lagi. Mungkin itu ada di backdoor otak gue. Terus diingetin lagi waktu The Comment. Ada tawaran datang skrip film. Ini impian gue kecil. Tapi itu film pertama lo ya? Film pertama gue datang berbentuk skrip tapi nggak gue ambil karena satu dan lain hal. Terpaksa gue nggak ambil. Ya karena lebih banyak enggaknya waktu itu pertimbangannya. Terus ya udah akhirnya ada tawaran lain dan ya udah gue jadi masuknya ekstra sekali ya. Gue di Get Married 5, gue inget banget tuh main sama Mas Darto, itu adalah pertama gue. Dan kemampuan acting lo nih berasa gak kayak udah semakin mendalami nih gue nih gitu? Enggak, gue makin kesini makin ngerasa aduh kurang lagi. Nah solusinya apa? Latihan, udah itu doang. Oke. Ya udah gue waktu itu sempat ikut beberapa kelas, terus gue sempat berdialog intens sama almarhumah Bu Ken Zuraida. Terus gue ikut kelasnya Mas Rukman Rosadi. Terus coba ngeliat apa kalau ada premier orang diskusiin apa, oh acting tuh gini, oh acting begitu, oh ternyata ada ini. Coba baca beberapa buku. Terus karena gue punya apa ya, kayak jadi kalau masuk kelasnya, jadi waktu gue masuk kelasnya Mas Rukman Rosadi dikasih kayak buku untuk panduan lah, bab-babnya apa aja. Nah gue masih ngelatih di rumah. Karena oh iya ternyata instrumennya badan, jangan sampai badannya nolak, kayak gitu-gitu. Wah itu lumayan challenging gak sih? Iya. Karena lo juga harus berarti berkomunikasi dengan badan lo tuh ya harus seakrab itu gitu. Ya cuma ini yang kita punya soalnya. Orang lain bisa pergi, kalau badan lu pergi lu jadi hantu kan. Ada gak kayak karakter yang lo tolak gitu karena kayaknya badan gue gak setuju nih gitu? Enggak sih, pada akhirnya karena hidup gue cukup apa ya, monoton. Jadi orang lain tuh menyenangkan. Iya tau dari gue orangnya monoton. Kayak waktu di Prambors, mana ada AD71 di jiwa saya. Kalian party kan gue gak ikut. Gue gak ikut, gue abis siaran makan pulang, ngobrol seadanya, pun nongkrong di kantor. Kalau nongkrong di kantor abis itu kalian pergi gue gak ikut. Itu pola itu ternyata dari SMP. Dari SMP gue menyadari, oh iya SMP gue juga gitu. Temen gue nongkrong di mana, gue gak ikut, gue lebih senang ke rumah. Makanya pas kuliah ada jokes dari nama teman gue Andra Gondokusumo. Dia itu dulu sama-sama di radio kampus. Jangan Danang sampai injek pagar, jangan sampai Danang megang pagar rumahnya kalau lu mau ngajak dia pergi. Begitu megang udah dia pasti akan di dalam rumah. Oke. Wow, ini kayak bertolak belakang banget ya, karena kalau gue mungkin sebenarnya ada kebutuhan juga tuh untuk kayak sering-sering di rumah pada waktu zaman lebih muda lah gitu. Cuma yang ada tuh malah jadi kayak ikutan aja gitu, ada kayak pengen
pengen ikut ada fear of missing out itu lumayan besar gitu. Oh, FOMO ya, FOMO. Ada gak sih lo kayak FOMO itu sedikit aja di dalam diri lo? Nggak ada Andari. Itu oke banget sih menurut gue. Bisa jadi akhirnya bisa jadi enggak karena akhirnya koneksi gue dikit. Gue kenal sama si A, gue kenal sama si B. Itu gue gak kenal, tapi gue dikenal lewat ya ada komen, gue dikenal lewat. Oke. Makanya gue tuh suka bingung sama, karena gue kan cukup menyamaratakan orang ya. Jadi kalau gue kenalan, halo gue Danang, iya gue tahu. Oh enggak bukan itu. Gue pengen tahu nama lu, makanya gue memperkenalkan nama gue. Bukan gue tahu. Gue nggak mau itu, gue mau. Halo gue Danang, nama lu siapa dong? Kan nggak enak kalau misalnya lu siapa ya, kan nggak enak dong. Iya maksud gue. Ya, nah di situ gue akhirnya menyadari, oh iya emang orang ya ada yang begitu, ya udah gitu. Nah gue tuh nggak fear of missing out karena gue juga nggak terlalu ngikutin tren lah. Kayak waktu yang paling gue sering ceritain, gue denger Coldplay Viva La Vida itu di mobilnya Mas Darto. Kalau Mas Darto naik mobil gue yang keputar apa? Lagu keroncong, ya rock and roll, rockabilly kayak gitu. Jadi gue ya udah gini, ya begini. Dari dulu apa yang gue asup kayak nonton Michael Jackson, sampai sekarang gue masih nonton video klipnya Michael Jackson gitu. Jadi kayak nggak, makanya gue bilang gue boring banget. Nah hal-hal baru di gue tuh dikit. Tapi lo enjoy kan? Menikmati itu. Menurut lo itu part of your authenticity gak sih? Mungkin ya. Apa yang menurut lo tepat gitu untuk mendefinisikan being authentic? Tidak tercampur. Mungkin kalau tidak tercampur, tapi kita mencampur ya. Ya murni kali ya, murni diri kita gitu. Murni apa yang kita asup, apa yang kita pikirin, omongin sama lakuin tuh ya sama. Pernah gak lo kayak ngerasa ini authenticity gue in danger nih? Mungkin lo terlibat dalam satu project atau dalam lingkungan tertentu yang membuat ini bukan gue nih gitu. Ini kayaknya gue harus mencoba take time untuk berkontemplasi lagi deh supaya gue ini balik lagi ke gue yang murni gitu. Kalau itu datang, gue akan cross check dua hal. Satu, tujuan gue apa ada di sini. Yang kedua, apa ya? Gue kan ditaruh di suatu tempat itu kan atas izinnya Tuhan sendiri ya. Nah jadi gue ditaruh di sini buat apa sih? Nah itu tuh yang seru, akhirnya jadi seru gue ulik daripada mikirin yang lain-lain. Nah dengan tujuan yang oke, dengan tujuan yang kuat, ya gue kesulitan kesulitannya itu ya bisa harus dilaluin karena harus nyampe tujuan itu. Gitu. Jadi balik lagi ke intention atau tujuannya itu apa gitu ya. Oke, karena ini banyak ya, apalagi mungkin anak muda gitu yang kayak terlibat dalam satu perkumpulan. Dan itu perkumpulan. Ya pertemanan lah gitu ya, geng atau apapun itu. Iya minum. Yang membuat mereka tuh akhirnya jadi kayak nggak intens, justru berkomunikasi dengan dirinya sendiri gitu. Kayak kebawa sama pendapat-pendapat orang lain. Dan mungkin ya gue pernah juga sih ada di posisi kayak gitu ya. Dan itu rasanya jadi kayak gak utuh gitu dengan diri sendiri. Nah menurut lo apa sih yang perlu orang tuh lakukan gitu ketika mereka udah mulai journey ke authenticity gitu. Kayak udah mulai penasaran nih sebenarnya tuh gue yang asli tuh kayak gimana sih gitu. Kalau gue selalu ngomong ke gue bahwa lu itu kapal. Lu itu kapal ini apa? Life of Pi. Life of apa sih yang dari itu? Pi ya. Iya kayak kapalnya Life of Pi gitu loh, yang kapal sederhana di tengah laut. Kalau air laut masuk terlalu banyak, ya tenggelam kapalnya. Kecuali lu ready jadi Flying Dutchman, udah gitu doang. Jadi ya kadang gue take it personally tapi gak gue tunjukin. Kadang gue gak take it personally,
Tapi kalau udah take it personally, biasanya gua akan mengerjakan balas dendam gua diam-diam. Misalnya gimana tuh? Misalnya ada yang membuat kecewa gua. Oke. Ya udah, gua akan diam-diam membalas dendamnya. Kadang-kadang gua membalas dendam tanpa sadar, contohnya menganggap orang itu tidak ada. Bener-bener tidak ada. Ya sudah, lu jadi koko. Nggak ada yang remember you. Karena gua ya udah kayak gitu. Nggak kadang-kadang nggak sengaja membalas dendamnya. Nah, orang berpikir kayak, oh Danang nggak kenapa-napa kok bisa kayak gini. Iya ya, emang nggak kenapa-napa, ya udah. Tapi kita nggak tahu nanti efeknya ke lu gimana, karena gue ngerasa makin kesini ngerasa makin, oh daya gue tuh emang dikit ya untuk bisa membalas orang. Karena kenapa? Karena gue mengerjakan banyak hal. Jadi daya gue mau gue alihin ke situ. Nah, makanya gue tanpa sadar apa yang gue lakuin membalas dendam itu. Tanpa sadar. Dan biasanya di tengah-tengah kesadaran gue ada oh dia jadi kayak gitu ya. Oh gue udah lupa lagi sama dia gitu. Kan kayak gak dianggap ya dari ya. Itu kan buat beberapa orang kan tidak tervalidasi tuh. Iya. Sedih gitu. Jadi ya gue jahat dong sama dia. Yaudah deh jangan gitu deh. Gue bisa kayak gitu. Gak usah deh gue. Oke, gue memvalidasi keberadaan lo deh. Oke, ini kan lo juga ya berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Karena kerjaan lo dan lo mulai kerja kan dari umur yang ya masih muda banget pas zaman lo kuliah gitu kan. Pekerjaan pertama gue tau gak apa? Apa sih? Menjual kartu Dragon Ball. SD. Iya. Oh dari SD udah jualan Dari dia. SD udah jualan. Karena gue ngeliat ibu gue membesarkan gue sendiri dan buat gue tuh keren banget. Jadi rival gue selama ini adalah ibu gue sendiri dan istri gue dan adik gue. Jadi gue gak pernah jauh-jauh cari rival. Karena orang-orang hebat itu hadir di hidup gue dan deket banget. Jadi gue sangat mengagumi mereka, ibu, istri dan adik gue. Jadi ya udah, gue coba untuk istilahnya bikin gue nggak malu dan bikin mereka nggak malu deh. Oke. Berusaha. Kalau tentang healing nih, dari kapan nih Nang lo kayak ngerasa ini harus ada yang diperbaikin nih, ini harus ada yang diselaraskan nih dari diri lo? Waktu masuk dunia kerja berarti. Itu pertama kali gue kenapa ya? Apa yang terjadi sama gue ya? Gue coba breakdown, oh ternyata butuh pihak ketiga nih, POV-nya nih terlalu gue POV-nya. Terlalu mau gue. Nah ya udah akhirnya gue ke pihak ketiga, banyak kecewanya tapi ya sudah. Ya kalau gue berpikir mending berbuat salah supaya tahu yang benar. Pada akhirnya itu yang gue tangkap pelajarannya. Ya udah salah udah tahu salah ya, kalau sampai diulang berarti masa salah eksternal ya salah kita lah. Oke, dan lo tuh kayak mencari tahu gitu gak sih akarnya nih kenapa sih kok gue begitu? Mencari tahu. Itu prosesnya gimana Nang? Proses healing itu menurut gue painful sih. Sangat. Ya. Proses healing tuh painful, tapi menurut gue, nah painful itu tetap kan Tuhan tuh menciptakan berpasangan kan. Berarti ada yang gak guna, ada yang guna juga dong. Painful selalu dianggap tidak berguna, padahal itu berguna juga loh. Kayak pedang diasah itu kan gesekan. Besi ditempa tuh kan panas dan hantaman gitu. Jadi painful yang perlu adalah ya lu jujur mengetahui luka lu datangnya dari mana. Itu ibarat kata lu paper cut. Kalau lu diemin lu gak akan ngerasa sakit. Tapi begitu lu lihat, tuh deh perih dia datang. Dan yang paling menggemaskan itu kan yang paling perih, yang paling mendalam itu justru adalah kenangan di masa kecil. Atau childhood trauma. Dan untuk mengingat ke situ itu tuh kadang tricky juga tuh.
Iya. Karena kalau yang gue alamin ingatannya ada. Kayak waktu Iya. itu gue pernah deh ditinggal di ruang ganti di saat Hmm. lagi ada fashion show rame-rame zaman gue masih kecil gitu Iya. ya. Dan gue diketawain sama tukang jahit karena gue cuma tinggal sendirian doang di situ, yang lain tuh udah pada di backstage semua. Dan gue inget tapi gue lupa rasanya tuh gimana sih waktu itu gitu. Sampai ada kejadian lain yang kayak men-trigger yang mungkin rasanya itu awalnya sebenarnya dari situ gitu. Untuk kayak nyari tahu ini sebenarnya rasa yang itu atau bukan tuh kadang masih harus dipelajarin sih. Nah kalau pengalaman lo sendiri gimana tuh untuk nge-trace dari your childhood trauma gitu, kalau ini nih akarnya tuh gimana prosesnya? Gua akhirnya mempelajari seperti gue mempelajari fisik. Karena instrumen yang berhubungan sama pikiran adalah otak, ya gue berusaha untuk mempelajari otak itu sendiri. Bagaimana memori terjadi, bagaimana emosi terjadi, bagaimana memori emosi tersimpan. Jadi gue mempelajari dari situ aja. Dari situ akhirnya gue coba dialog ke beberapa emang orang yang lebih pintar. Terus ya mencoba mempelajarinya juga bersama mereka. Terus ya akhirnya ya udah, gue bisa seperti yang tadi tuh otak abstrak gue bisa ejawantahin. Boleh dong di-share ini dari yang udah lo pelajarin itu. Ya itu tadi diejawantahin aja. Dari misalnya ada yang nge-trigger. Kalau reaktif kita akan langsung wah, gitu kan. Nah ya tapi kan emang kita reaktif. Nah bagian otak apa sih yang membuat orang reaktif itu kan ada sebenarnya. Nah gak usah detail-detail ya, ntar disangka pinter. Gak apa-apa dong. Please share dong. Enggak, bercanda, gue gak tahu. Enggak, bagian otak mana nih? Tapi bagian pasti ada. Nah ini netral nih. Pasti ada bagian otak yang membuat kita reaktif. Fight or flight. Oke. Karena otak emang didesain untuk safety first. Itu kan. Makanya banyak ada otak menghasilkan salah satu rasa favorit kita adalah rasa takut. Dan itu sebenarnya kan rintangan untuk kita menuju ke langkah berikutnya. Nah, saat otak itu tertrigger, bagian otak itu terpicu, ya kita lihat dulu, bisa nggak kita tar dulu, jangan. Nah itu kan bentuk dari kesadaran. Yes. Ya makanya kalau sering lihat di Pinterest suka ada quotesnya tuh, gue lupa dari siapa. Kalau lu tidak mengendalikan pikiran lu akan mengendalikan lu. Ya udah. Berarti pikiran bisa dikendaliin. Nah itu jadi gimana caranya ya menyadari si otak ini dulu. Makanya karena gue kemana-mana pikirannya, gue coba mempelajari si otak ini tuh gimana sih. Nah itu akhirnya ya udah gue memahami kayak waktu kecil gue ternyata begini karena begini. Oke, waktu kecil gini. Oke. Dan akhirnya gue bisa menerima kalau iya ada beberapa luka yang memang harus disembuhkan bertahap. Dan kalau sudah mulai berlarut-larut, gue mempertanyakan kenapa gue tetap megang luka ini. Contohnya gue ada kemarahan di waktu era kuliah kerja. Nah gue ternyata waktu kemarin coba nenangin pikiran gue, memori emosi itu keluar, langsung nyata tuh filmnya. Terus gue tanya, entar dulu kenapa nih? Oh ternyata gue marah karena gue merasa apa. Nah perasaan ini valid atau enggak? Kenapa? Karena orang yang melakukan eksternalnya tuh begini. Gue catat, eksternalnya begini. Oh internal gue jadi ngeresponnya gini. Oh harusnya kan ngeresponnya gini. Karena benar kata Mas Panji, kadang-kadang ketersinggungan itu diterima bukan dikasih. Kayak lu ada orang Perancis gitu ngomong tue angshang. Misalnya gitu. Karena kita gak ngerti kayak apaan bang gitu kan. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia kamu anjing. Iya kan kita jadi tahu. Kok tue angshang lu gak tersinggung, kamu anjing kamu tersinggung gitu. Berarti ya memang akhirnya bagaimana cara kita ngerespon itu sih. Menurut
menurut gue ya akhirnya. Nah, apakah Danang sudah sempurna dalam merespon? Enggak, masih ada reaktifnya juga. Makanya menurut gue ya tugas kita ya emang melatih, kayak meja kotor aja. Meja kan nggak mungkin bersih terus kan, ya harus dilap. Dari bersih lagi. Kotor, ya udah, ntar bersih lagi. Kamar tidur, ngapain diberesin, ntar juga tidur lagi, kan nggak gitu. Ya diberesin. Ya diberesin, emang harus diberesin. Praktis tuh emang segala-galanya sih ya. Iya karena segala-galanya itu yang gue alamin juga. Iya karena itu. Karena ejawantahnya tidak jadi abstrak adalah itu. Lu ngelakuin. Lu mewujudkan visi lu. Makanya ada visi misi kan gitu kan. Habis itu ada action plan. Misalnya kan seperti itu. Ya menurut gue ya itu. Oke. Lo kayak put it in a journal gitu terkait healing gitu ya. Apakah ketika ada trigger aja terus lo tulis atau ada kayak ritual sehari-hari nih, apapun yang lo rasain walaupun rasanya lagi nyaman, lagi kayak gak ada apa-apa, tetap lo tulis gitu karena emang lo sadar ini gue masih on a journey nih gitu. Sekarang sih seingatnya aja, karena akhirnya gue berdialog sama kepala gue sendiri. Kalau misalnya emang ada yang berat banget untuk diselesaikan nanti, tinggal ditulis. Oke. Kapan titik terendah lo, Nang? Kayak masa-masa yang banget. Semua titik rendah terus. Banyak banget kalau titik terendah sih. Titik terendah sih banyak. Ya kapan yang paling lo yang bounce back-nya tuh terekam banget gitu. Kayak berasa banget waktu itu segitu low-nya gitu dan lo banyak belajar di situ. Karena kan dari titik terendah itu kita justru paling banyak menimba ilmu kan di situ. Benar. Karena ya dari yang gue alamin ya awal tahun ini kan gue ngalamin tuh ya titik terendah dan mau nggak mau akhirnya gue pelajarin tuh tentang berbagai macam cara untuk heal myself gitu. Dan bahkan arti healing juga akhirnya jadi bergeser gitu. Yang tadinya mungkin nggak seberat itu gitu ya. Ternyata wow, mau nggak mau lo harus ngerasain ini, emang harus dirasain. Gak bisa lo kayak coping mechanism terus. Dan bahkan yang tadinya gue pikir itu bukan coping mechanism, akhirnya gue jadi tahu enggak, yang lo lakuin itu coping mechanism sih gitu. Dan lo harus ngakuin itu. Dan ya kayak beginilah emang gitu, sesakit ini dan harus dirasain. Gak bisa escape. Gak bisa nyapu kotoran ke dalam karpet. Kesannya gak kelihatan tapi ada kotorannya. Makanya mendingan ya udah ada meja nih dilap, bukan ada noda terus ditutupin gelas. Iya. Kan sama-sama action. Iya. Tapi yang satu jujur, yang satu enggak. Yang satu jujur kalau kita emang kurang, ya udah. Ya emang kurang. Kapan tuh lo ngerasain kayak oke, ini nih. Kayak udah tenggelam banget gitu rasanya. Tenggelam banget tuh banyak banget yang dari, tapi ada gue kompilasi aja kali ya. Sudut pandang gue ya. Sudut pandang gue adalah begitu kita ada di bawah, tujuan kita satu-satunya cuma ke atas. Atau ya lebih bawah lagi. Berarti lu masuk ke dalam, misalnya itu tanah. Ini gunung nih. Begitu kita ada di bawah, ya tugas kita naik. Dan naik itu capek. Ya kan? Kalau lu udah di bawah, lu mau ke bawah lagi berarti lu gali tanah lu dulu masuk ke dalam, kan effort juga gitu. Jadi maksudnya effort tuh ya makanya tadi ada sakit yang perlu, ada sakit yang gak perlu. Diem di bawah itu sakit loh, itu action juga loh. Menggali supaya lebih ke bawah lagi itu juga action. Capek, sama capeknya sama naik. Karena sama-sama action. Ya cuma mana sakit yang perlu gitu. Kayak pilih aja lu mau olahraga sekarang atau lu gak mau olahraga sekarang, mau bener-bener have fun urak-urakan, nantinya repotnya di belakang. Ya lu mau repot di depan apa mau repot di belakang? Kalau gue mendingan repot di depan. Kalau gue. Nah makanya kompilasinya dari beberapa titik terendah itu, akhirnya ya udah gue harus naik. Dan akhirnya dari titik terendah itu gue merasakan, oh gue ngerti kenapa mesin dut.
Ini tandanya hidup flat, artinya kayak kuldesak gitu, berarti artinya ya lu udah gak ada lagi. Ya emang hidup gitu, naik turun naik turun naik turun. Pas naik ya harus siap-siap buat turun. Makanya ada nabung dan investasi. Nah, buat ngomongin investasi. Tiba-tiba ngomongin investasi. Intronya panjang. Bagus banget. Ujung-ujungnya mau jualan. Kenapa mau jualan investasi? Tapi itu menarik sih. Life is investment itu menarik sih. Kayak apa yang kita lakuin sekarang tuh jadi it's all about preparation gitu. Iya. Kita siap-siap nih. Iya, pas di bawah siap-siap naik, pas di atas siap-siap turun. Jadi maksud gue gak kebawa ombak permainan kehidupan gitu. Iya, lu ikut tapi jangan hanyut kan itu. Apa aja tuh tools yang lo punya nih Nang untuk kayak menjaga supaya, karena kan gampang banget ke bawah lagi Nang. Gak usah jauh-jauh ke bawah pikiran sendiri aja tuh kadang kayak bisa kembali reaktif, tidak lagi responsif karena mungkin gak latihan gitu kan. Jadi kayaknya emang harus diniatkan sih untuk kayak ada praktisnya gitu. Kalau lo sendiri gimana? Evaluasi sama evaluasi sih. Nah, evaluasinya waktu itu sempat ada bahasan di Wacu-Wacu. Apa tuh? Mas Oki tuh baca buku tentang gossiping with your head. Intinya itu. Jadi gosip itu ternyata adalah dialog yang tidak selesai, tidak ketemu solusinya. Contoh, Andari, apa ya? Aduh, lu bagus lagi hari ini bajunya. Celana gue ada robek nih. Andari celananya robek-robek. Terus? Enggak, ya Andari celana. Iya terus? Solusinya apa? Itu loh. Kayak akhirnya misalnya, gua sedih karena ini. Solusinya? Kalau berhenti di masalah jadinya gosip. Itu jadi gue evaluasinya adalah misalnya, aduh hari ini gue bikin salah karena gue gini. Oke, besok benerin. Makanya lu tuh hidup berkali-kali, mati lu cuma sekali. Jadi gue penganut YOLO, you only death once. You live every day. Itu gue dapet dari omongannya Charlie Brown, Peanuts, Snoopy. Gue penganut NERD lagi. No one ever really dies. Nah gue percaya itu, jadi kayak ya udah nih masih bangun ya, berarti harus dibenerin. Bangun benerin. Oke. Pasti bikin salah Nari. Pasti bikin salah, ya udah terus apa? Terus apanya itu loh. Menurut gue kayak penting buat gue pribadi. Jadi kayak sering berdialog dengan diri sendiri itu juga bagian dari dialog ya, bukan gossiping ya. Iya. Kayak mempertanyakan gitu kan, kayak kalau ada pikiran yang muncul atau kayak that troublemaker tuh hadir gitu, which is di kepala sendiri. Itu coba langsung. Contoh dari Andari misalnya. Iya kayak aduh gue telat lagi, macet lagi. Tadi sih gue pakai ini dulu itu dulu, pakai olahraga dulu segala macam. Ya kayak gitu, kayak ada kecenderungan untuk akhirnya jadi nyalain diri sendiri gitu tentang satu situasi. Yang sebenarnya menurut gue situasi itu ya bisa jadi netral aja, diterima aja dulu gitu. Tapi kayak jadi ada kecenderungan akhirnya nyalain diri sendiri gitu. That pattern itu sih yang kayak gemes. Itu dia, pattern. Gue pernah baca satu kalimat bagus sekali. Manusia itu budaknya kebiasaan. Makanya apa yang lu pikirkan dan apa yang lu pikirkan menjadi apa yang lu ucapkan menjadi action lu. Nah itu tuh. Kebiasaannya apa? Kebiasaan pattern itu bisa di break gak? Bisa. Nge-break pattern sakit gak? Sakit. Jadi ya pilihannya balik lagi ada di lu. Gak ada di eksternal. Faktor eksternal tuh menurut gue jadinya cukup sedikit mempengaruhi kalau lu biarkan masuknya sedikit. Oke. Ada gak pattern yang
berhasil nih akhirnya. Susah banget soal ngubah pattern tuh kan. Iya, karena kan budaknya kebiasaan kan. Karena Iya. itu panjang. Itu yang waktu itu gue ceritain soal otak dan hormon dan tubuh. Itu yang akhirnya bikin pattern. Anyway, terus? Nah iya, lo sendiri pernah gak, maksudnya kayak ada gak pengalaman yang akhirnya lo ngerasa gue berhasil nih untuk mengubah pattern ini. Dan waktu itu lo prosesnya tuh gimana gitu untuk akhirnya bisa berhasil itu? Salah satu keburukan gue adalah perfection. Akhirnya gue jadi nunda. Nah banyak, ternyata gue menyadari pattern gue adalah begitu ada hal besar, gue akan melakukan hal kecil. Contoh, gue harus bikin, ya kan? Gue harus bikin parfum sekian puluh. Gue kan bikin pakai gue ngeracik sendiri kan. Gue sekian gitu. Oke. Terus ada apa lagi? Ada ngeberesin rumah. Ada ngapain misalnya gitu. Berat-berat nih. Lu tau gak apa yang gue lakuin? Nyiram tanaman. Lu tau apa yang gue lakuin? Begitu gue oh ada ini nih. Oke. Terus badan gue bergerak ke dapur. Gue nyalain keran buat ngisi teko siram tanaman. Gue matiin tekonya. Akhirnya gue buang ke tanaman. Gue cabut. Gue nyelesain semuanya langsung. Ngerjain. Wow. Jadi gue tuh punya schedule harian kayak anak kayak anak sekolah gue. Gitu. Gila. Ini penting, ini inspiring. Lo kok inspiring? Cocok buat gue. Iya karena gue seruntulan juga. Gue juga ada masalah sama schedule. Dan gue ngerti banget procrastination itu part of coping mechanism juga gitu kan. Ketika ada hal yang lebih besar yang harus dilakuin, yang gue lakuin malah buka kulkas. Nah ambil kacang. itu kan. Masukin ke mulut. Karena kenapa? Karena balik lagi. Itu hal besar buat otak. Begitu otak ngerespon itu hal besar. Waduh ntar badan gue capek. Ntar si badan capek. Nanti gue stres. Nanti gue ini. Reaktif kan. Nah makanya itu. Direspon. Oh enggak tak. Gini tak. Kalau ini selesai. Lu pasti akan merasakan bahagia. Lu pasti akan keluar tuh. Endorfin lu akan keluar. Dopamin lu akan netes. Contoh. Lu bikin schedule per hari. Ada yang lu stabiloin ya, seret. Rasanya menyenangkan sekali Andari. Makanya lu menyelesaikan hal-hal kecil itu menyenangkan. Makanya otak lu bilang, udah deh yang kecil aja dulu. Akhirnya itu dijadiin alasan, ngerti gak maksudnya? Makanya yang gue lakuin adalah bangun tidur langsung berat kegiatannya. Gue bangun tidur nih. Gue rapihin tempat tidur. Rapiin tempat tidur. Habis itu gue gak pegang handphone. Gue olahraga. Habis itu gue cek schedule. Biasanya tertulis. Udah. Oke. Wah cek schedule aja masih ada yang miss. Gue beberapa kali ini janjian karena eksternal. Hujan, macet apa segala macam. Intinya miss, gue mengecewakan orang. Beberapa orang. Terus mereka kecewa. Ya udah ya gue terima aja mereka kecewa. Oke. Jadi egoisnya bolanya gak di gue. Karena gue udah menerima, gue mengecewakan. Ya sudah gue minta maaf. Gue sudah minta maaf. So lu mau memberi maaf sama gue apa enggak? Ya itu udah urusan lu. Iya. Gitu. Jadi ya itu sih menurut gue penting schedule per hari itu. Dan kesadaran bahwa ntar dulu nih. Tak lu jangan gitu tak. Kita kalau nyiram tanaman kebuang nih 10 menit. 10 menit bisa tuh buat ini. Gitu. Gue lagi ngalamin itu banget lagi ya. Iya lu harus bisa ngobrol sama diri lu sendiri sih. Karena harus ada pattern-pattern yang di break. Nah karena badan gue masih lelah. Gue nemu pattern baru nih. Apa tuh? Bangun tidur, beresin tempat tidur, malas olahraga. Akhirnya gue ngelakuin kegiatan yang enggak. Contoh, di hari nggak beres-beres lemari, gue beres-beres lemari. Akhirnya gue nggak olahraga. Kayak gitu. Nah gue bilang, aduh gawat nih, gue sudah mulai tidak mempunyai kendali atas diri gue gitu. Nah akhirnya bikin jadwal tertulis kayak anak sekolah, bener-bener gue baru nih gue tempel. Ini baru nih? Baru. Gue bikin di papan tulis. Senin jam 6
ngapain? Senin jam 4 ngapain? Oke. Mm-mm. Emang sebelumnya lo bukannya bikin jadwal juga? Bikin jadwal tapi gak kayak gitu. Gak kayak Senin jam 6 IPA, jam 8 matematik. Gak kayak gitu. Gue tuh kepikiran mau bikin kayak gitu loh. Gue juga cuma nulis di kalender tuh apa yang harus gue lakuin aja gitu. Tantangannya apa tau gak? Dan kebanyakan ya kerjaan. Kalau gak ada kerjaan gue gak tulis apa-apa di kalender. Tantangannya apa? Tantangannya adalah mematuhi kalender yang udah lu buat. Action lagi Andari. Lo udah berapa lama emang bikin kalender? Kalender baru ini baru 2 hari yang lalu. Baru 2 hari? Baru 2 hari yang lalu. Tuh karena udah terasa tantangannya untuk mematuhi itu. Mematuhi itu kayak aduh ada pattern baru lagi. Ya mau gak mau gue harus evolusi terus. Ini menarik sih. Karena ya dengan kita udah mulai menyadari setiap apapun yang kita lakukan gitu kan. Dan menyadari kalau ada pattern yang sebaiknya ini udah harus diubah nih. Itu tuh jadi at least kita bisa tahu apa yang harus dilakuin akhirnya gitu. Terlepas itu berhasil atau enggak ya. Tapi ada arah ke situ, itu menurut gue penting banget sih. Daripada kita kayak terus-terusan procrastinate dan terus-terusan kayak nyalahin diri sendiri karena hal yang sama terulang terus. Dan gak ada action yang sama sekali berubah gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Itu lebih painful lagi sih menurut gue. Iya makanya gue ada kecenderungan bikin kekurangan aja sekarang. Contoh gue mau karena itu sih ada siapa sih yang bikin waktu itu gue ngeliat di Instagram agency apa gitu. Ada pattern gini ya dari ada apa sih namanya nih, diagram ya apa sih kalau yang bentuknya L. Udah gitu di poin atasnya ada referensi, di poin bawahnya yang di yang mendatarnya itu adalah referensi. Oke, latihan sama referensi. Referensi sama latihan. Habis itu kalau kurva referensinya tinggi berarti lu banyak ngeliat referensi. Kalau kurvanya latihannya sama-sama menuju tempat yang referensi, kan gapnya jadi kecil kan. Lu kebayang gak? Jadi iya. Kan gini, kalau ininya referensinya tinggi terus latihannya juga tinggi, kan gapnya jadi kecil. Iya. Tapi kalau referensinya tinggi, latihannya enggak, kan gapnya jadi gede tuh. Gapnya jadi gede kan. Iya. Nah itu banyak orang-orang kreatif yang gue baca ya, bilang itu adalah jurang kematian. Anjay gak tuh. Karena gap itu yang akhirnya kita jadi ngebanding-bandingin sama orang. Kita jadi malas ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita gak punya toolsnya. Kita gak punya alasan terus. Gossiping terus. Gak action. Padahal semua orang juga udah dikasih udah ada kenyataannya gitu. Bayi aja gak langsung lari. Yang bisa kungfu cuma kungpao waktu bayi. Bayi tuh ngerangkak dulu. Iya. Nah orang karena referensinya yang ada di sosial media apa segala macam itu udah yang berhasil akhirnya mau ke situ tanpa latihan ya gimana. Makanya orang enak ngomongnya, gue pengen jadi A, gue pengen jadi B. Oke, begitu Tuhan, begitu alam semesta bilang oke, Tuhan ACC alam semestanya bergerak, dia ada di posisi oke, lu pengen itu, buktiin. Keok tuh di situ. Iya. Itu makanya lu mau apa? Lu mau mengubah pattern lu, ya lakuin. Intinya lakuin. Gue kayak bikin jadwal itu sih ya, jam segini sampai jam segini. Ya bisa lu bikin, kalau gue bikinnya poster kecil gitu A4. Tapi ya, itu nanti jadi pattern wajib. Kalau misalnya nggak ada tambahan. Jadi kalau misalnya ada tambahan, berarti harus kerja berangkat pagi misalnya jam 8. Jam 8 ada schedule olahraga. Ya berarti gue harus mundurin jam 6. Berarti gue harus bangun lebih pagi. Berarti gue harus tidur lebih awal. Berarti gue harus bisa mengatur schedule sebelumnya, jangan sampai berusaha untuk tidak tumpang tindih. Tumpang tindih gak? Tumpang tindih. Orang gue masih ngecewain orang kok. Tapi ya udah c'est la vie gitu. Ya udah besok dibenerin. Andari. Besok dibenerin. Benerin. Langsung action.
Jadi ini kayak semacam updated healing journey lo ya. Kayak Iya. di healing tentang your procrastinate Iya. habit gitu kan. Dan gue berusaha lagi sekarang untuk bergerak tanpa asumsi. Karena gue itu kadang-kadang memaksakan visi gue ke orang lain. Gue udah ngelihat ini nih. Salah satu waktu dulu gue ketemu sama Mbak Iin itu hipnoterapis. Kalimat yang ternyata gue akhirnya keluar pas gue di hipno adalah apa gue bilang. Gue selalu ngomong itu ke orang, apa gue bilang. Apa gue bilang. Dan itu ternyata beracun Andari. Beracun. Karena itu bikin ego kita tinggi, bikin kita ngerasa bener sendiri. Oh my God. Sekarang gue masih gak ngomong itu. Masih. Apa gue bilang, tapi ya udah, ini kan semua ada yang ngizinin kayak gitu. Gue netralin bahwa enggak. Ya udah dia emang fasenya kayak gitu. Makanya gue tuh dari dulu tuh seringnya kecenderungannya motong pengetahuan orang. Gue sering banget. Karena gue berharap orang melihat apa yang gue lihat. Akhirnya gue tidak bicara bahasanya mereka. Akhirnya gue kurang mendengar. Makanya mungkin sekitar 12 tahun yang lalu gue mulai belajar untuk mendengar. Gue bahkan masih kecelek juga dalam beberapa minggu ini untuk mendengar bahasa seseorang. Akhirnya gue menyampaikan sesuatu dengan salah. Tapi ya udah ya dibenerin. Jangan diulangin. Oke. Karena kalau sesuatu yang udah ada di kita udah lama dan itu asalnya tuh sebenarnya dari trauma gitu. Bukan dari gift, karena kan sebenarnya semua orang tuh punya giftnya masing-masing kan. Itu yang gue percaya gitu ya. Tapi banyak yang akhirnya gak bisa mengekspresikan their gift karena ketutup sama si trauma itu gitu. Nah kalau dari lo sendiri, menurut lo si visi yang tadi lo bilang itu, yang lo bisa ngelihat ya visioner lah ya bisa dibilang. Sampai lo kayak sering ngomong apa gue bilang tanpa lo sadar. Is it part of your gift or your trauma? Nah, gua pikir itu Anabel gua. Tapi gua udah ke Mbak Iin, itu juga salah satu yang ngevalidasi pendapat gua soal visi. Terus gua kemarin dikirimin sama teman gua Gior. Gior itu punya garis temu. Dia semacam agency, tapi dia juga akhirnya merambah ke personality, branding tadinya. Intinya perusahaan branding gitu, agency. Dia ngirimin gua list pertanyaan, terus emang tulisannya emang gua vision. Nah, jadi ada orang deket gua bilang gua itu berpikir A sampai D, action. Dia melengkapi gue karena dia berpikir sampai Z. Gitu. Nah jadi vision itu menurut gue harus dibuktikan. Dan gue gak tahu itu gift or cursed. Tapi yang jelas itu yang membuat gue berada di sini sekarang. Dan selalu jadi misteri buat gue ke Tuhan. Ya Allah, ini saya ditaruh di sini mau ngapain sih? Buat apa? Di sebuah project. Karena kadang tujuan gue gak masuk akal. Gue pernah menjalin kerja sama sebuah brand. Brand itu kondisinya buruk. Gue coba masuk ke situ. Ownernya nanya, ngapain sih? Kita aja tuh udah mau udahan. Enggak. Lu nggak ngeliat apa yang gue lihat. Ini tuh bakal gede. Kok lu bisa lihat itu? Pattern Andari. Dari kecil mungkin karena gue ya ini gue sadarin ya, mungkin karena ini gift juga dari gue, dikurangin penglihatan gue. Akhirnya ada beberapa bagian yang lebih sensitif mungkin. Akhirnya gue patternnya gini, patternnya gini, patternnya gini, patternnya orang ini begini, pattern dengan wajah orang kayak gini. Sampai akhirnya gue ngebaca buku tentang analisa muka orang kayak gitu. Ini nih waktu kecil gue lihat nih, bener nih kata profesor ini gitu, bener kata Pak mantan FBI atau mantan CIA ini gitu. Nah terus ya akhirnya menarik. Nah akhirnya
visi itu enggak bisa gede. Udah. Sekarang mereka mau ekspansi. Wow. Sekarang mereka mau ekspansi. Mereka baru kena musibah tapi mereka mau ekspansi sekarang. Keluar Jawa. Waktu mereka ada di tengah-tengah, ada di posisi dimana udah stabil. Lu tau gak gue ngapain? Gue cabut ya. Apaan sih digituin? Enggak, kita lagi mau naik nih. Iya, gue cabut. Lah, udah duit gue balikin, nggak usah pakai bunga, nggak usah apa. Duit gue yang kemarin balikin aja. Gue cabut. Kenapa sih lo mau cabut? Gue udah nggak dibutuhin di situ, Andari. Karena kenapa? Karena visi gue itu tuh tunasnya udah kelihatan. Ya udah pasti bisa. Udah gue udah nggak ada di situ. Gue harusnya gue udah di situ dan gue menikmatinya tanpa ngapa-ngapain. Iya, tapi, lo nggak mau itu part itu ada. Ya mungkin gue tolol kali ya. Cuma gue tolol atau mungkin sok mulia atau apapun pandangan orang terserah lah. Tapi yang jelas enggak, fungsi gue di situ adalah itu. Karena gue tuh emang kurang pandai. Gue harus, ini kekurangan gue salah satunya adalah berbisnis. Jadi kayak ada beberapa orang yang ya udah visi gue tuh ini. Bahkan visi gue tentang orang gitu. Ini visi gue tentang istri gue dari dulu sampai detik ini tidak berubah. Gue yakin. Udah mulai kelihatan, udah mulai tumbuh. Ya gue akan menikmatinya bersama istri gue. Gue melihat sesuatu soal apa patternnya, misalnya ibu gue. Ya udah, gue ada di situ bareng ibu gue untuk menikmatinya. Kok beda waktu yang temen lu tinggal? Iya, Nang. Lah, tadi gue mau nanya, bini lu udah tumbuh nggak lo tinggal kan? Itu kan temen gue, dia aja bisa ninggalin gue gitu. Enggak gitu. Ya intinya waktu itu ya porsinya beda lah. Kalau ibu, istri, adik itu beda. Jadi emang balik lagi, semuanya ada ruangnya, semua ada waktunya. Dan gue juga akhirnya tidak setuju waktu itu menyembuhkan. Enggak, action lo yang nyembuhin. Waktu itu super egois, karena dia akan jalan terus, nggak mikirin lo. Itu bagian dari. Jadi jangan mengharapkan waktu itu akan, enggak, tugas dia adalah jalan terus. Yang nyembuhin lu ya lu. Sampai akhirnya niat lu itu di ACC sama yang bikin lu. Udah. Kalau untuk your transformational journey nih gitu, kayak sekarang tuh lagi di tahap apa sih, Nang, yang lo rasain gitu? Gak tahu gue. Sama untuk vision lo bisa ngeliat untuk diri lo sendiri juga gak sih? Bisa. Oh, menarik. Bisa. Dan gue lagi menjalaninya. Gue lagi menjalaninya. Jadi ya udah mulai kelihatan kok buahnya. Nah, nanti gue ninggal gue. Wah, anjing, gimana caranya? Jangan dong, Nah. Enggak, gue lagi menikmati. Oh iya itu kejadian. Oh ini kejadian. Akhirnya sih apa gue bilang itu nggak ada. Akhirnya itu bagian dari vision gue. Terus gue menikmati aja. Oh dia jatuh. Gue nggak bilang apa, gue bilang enggak. Oh kejadian ya. Oke. Bantu nggak? Nggak usah. Bantu nggak? Bantu. Nggak usah. Jadi yang bikin patternnya jadi beda itu adalah cara lo memandang yang terjadi, ya gak sih? Iya. Kan makanya arah pandang penting banget kan, kayak nih gue ngeliat kelinci gini apa beda kan, kayak lu dadu. Gue ngeliat 6, lu ngeliat 3. Kan lu tinggal sesimpel ngejelasin. Danang, yang lu lihat itu 6, yang gue lihat 3. Gue gak perlu, enggak, pokoknya gue mau 6 ini yang gue lihat. Iya tapi yang gue lihat 3. Enggak. Lu ngerti ya? Bentrok jadinya, bentrok yang gak perlu. Akhirnya ya udah nih ya posisinya ya. Nih gue putar ya, set 3 kan. Nah sekarang gue ngeliat 6.
Tadi gue ngeliat 6. Iya sekarang gue juga ngeliat 6. Kenapa? Karena posisinya. Oke. Wah ini menarik banget karena ya ketika di titik terendah kemarin gitu ya yang gue alamin, gue tuh kayak ngerasa ada bagian dari diri gue yang mau nggak mau sekarang kalau lo mau naik lagi, maksudnya nggak jeblos lagi, lo harus ngelihat itu bukan sebagai bagian diri lo yang buruk, tapi cuma bagian diri lo aja udah. Iya. Nggak usah dikasih embel-embel, tuh itu kejelekan lo sih kayak begitu, nggak usah. Itu lo. Baik atau buruk itu kan cuma penilaian subjektif banget gitu. Gue pernah datang ke sebuah candi, gue lupa Ceto atau Sukuh gitu. Di situ bangunannya mirip banget bangunan Inka sama Amerika Selatan. Dan menurut arkeolog, batu di situ lebih tua umurnya daripada batu yang ditemuin di suku Inka. Jadi ya ini adalah cukup peradaban yang kuno. Gue ngeliat di pahatan batunya ada rahim seorang ibu, isinya ada Batara dan juga ada Wisnu ceritanya dewa lah. Ada iblis, ada keburukan, ada kebaikan. Emang itu elemen dari kita, nggak bisa lu bunuh. Kalau menurut gue ya, yang nggak bisa dibunuh, bisa aja dikendaliin. Nah, yang bisa kendaliin siapa? Ya lu. Menurut gue itu dulu. Jadi kasihan loh. Misalnya setan gitu, disalah-salahin. Ini gara-gara dibisikin setan. Lah kan setan cuma bisikin. Iya gak? Emang tugasnya itu. Lah kan, iya gak? Job desk itu kan. Kayak checklist, job desk gitu kan. Misalnya, gue kasih tahu Andari. Deh, Andari, mabok enak. Akhirnya, oh enak ya. Lu mabok atau enggak, keputusannya ada di lu. Iya. Jangan apa-apa eksternal gitu kalau menurut gue. Keputusannya di lu. Jadi ya udah. Ya makanya itu. Keputusan nggak bisa. Gue lagi mengurangi banget yang namanya asumsi. Jadi gue harus based on ya apa kategorinya mungkin ilmu ya, yang maksudnya udah berkali-kali diuji coba dan hasilnya sama. Nah makanya karena berkali-kali gue uji coba hasilnya sama, akhirnya jadi vision. Itu yang ngebentuk vision gue karena gue ngeliat pattern. Habis itu gue langsung naro, Andari nggak boleh gitu. Akhirnya lu ngerasa dijudge. Kayak orang dadu tadi. Harusnya gue bisa berkomunikasi dengan bahasanya lu. Supaya lo gak ngerasa dijudge. Tapi kadang-kadang gue juga masih kelepasan karena apa? Karena care, karena apa? Gue akhirnya jadi Iya mau gak mau mesti latihan untuk ngejelasinnya itu kan. PR lo berarti itu. Iya itu salah satu keburukan gue sih. A, B, C, D, action. Itu salah satu yang bisa gue bilang kekurangan gue. Tapi ya udah itu bisa diimprove kok. Itu bisa jadi kelebihan juga karena kan ada emang diciptain berpasangan kan, jadi kayak nggak melulu itu jelek tentang harus ngambil keputusan segera gitu. Menarik banget sih ya untuk kayak mempelajarin bagian diri kita yang selama ini tuh kita anggap itu tuh sisi gelap gitu kan, our dark side. Itu kayak coba deh dilihat lebih dekat. Jangan-jangan dia gelap tuh karena emang jarang kita perhatiin gitu kan, jarang kita terangin gitu, makanya dia gelap banget gitu. Keren Andari. Keren. Karena itu ya yang gue pelajarin juga ya, berat sih ketika kayak berhadapan sama rasa nyesel gitu kan, sama kelakuan kita yang kok kayaknya dia nih cari masalah banget sih bagian diri gue yang ini nih, yang gue pikir dia udah hilang, kapan tahu nggak bakal hilang gitu, dia tinggal lo mau aktifin atau enggak gitu. Dan kenapa dia bisa sampai aktif tanpa sadar, itu kan pertanyaan. Kenapa ya kok dia aktif tapi nggak gue sadarin? Berarti harus dari sekarang harus sering-sering lo sadarin kalau lo tuh ada bagian itu tuh yang harus diperhatiin juga gitu. Jadi kayak anak-anak dalam diri kita gitu. Iya jadi banyak elemen kan. Iya. Tapi pada akhirnya itu tuh pada akhirnya yang sulit itu adalah tadi ngomongin nyesel
dan juga banyak partikel di badan kita, banyak elemen lah gitu ya. Ya emang maafin sih. Ya udah, ya maafin, ya dimaafin. Kan spektrumnya tetap tebel tuh, tetap banyak. Ada maafin ngelupain, ada maafin tetap jalan, ada maafin tetap ini. Ya kalau lu sudah maafin ya sudah. Kayak lu masa lu lu siram lu cari-cari lagi nya kan gitu. Jadi menurut gue ya pada akhirnya tuh maafin. Maafin apa? Maafin diri lu, maafin sekitar. Ya kalau lu nggak maafin hal-hal, ya tapi maafin bukan artinya langsung pasif ya, kayak oh udah biarin aja deh gitu ya. Enggak. Ya kita harus ambil action tentunya ya untuk kita gitu. Untuk keselamatan kita dan orang-orang yang penting buat kita. Oke. Kalau healing quote atau healing mantra favorit lo yang sekarang nih apa, Nang? Wow. Karena kan kayak healing journey itu ya step by step, layer by layer. Kita pikir ini udah selesai, ternyata kok ada trigger, berasa lagi nih gitu. By the way sebelumnya untuk trigger lo masih ada gak? Masih ada. Boleh share gak apa gitu yang sering nge-trigger lo nih, hal kayak gimana? Atau yang terbaru deh? Yang terbaru ternyata soal serakah. Itu ternyata nge-trigger gue. Nah leadsnya adalah ternyata gue sempat jadi people pleaser. Jadi sebel sama orang serakah. Kenapa? Karena gue gak kebagian. Ya udah gue kasih aja diri gue, selesai itu urusan. Hari ini gue mau makan apa? Gue makan aja. Konsekuensinya misalnya gue hari ini mau makan yang bertepung goreng. Ya udah konsekuensi aja. Ya berarti lu gak boleh makan tepung dalam beberapa waktu. Habis itu lu harus olahraga. Lu berpis deh lu 200 lu. Jangan banyak cincong udah gitu. Apa ya? Quotes healing favorit. By the way seru ya perjalanan healing tuh, karena ternyata di dalam diri kita tuh ada banyak banget nih yang harus diurusin. Dan untuk prosesnya itu tuh bener-bener kayak permainan gitu. Dan terasa banget ini game, it's a game. Dan kalau lu sadar itu Andari, kalau lu sadar ternyata banyak ya dari diri kita yang harus diurus. Lu gak sempat ngurusin orang lain. Lu ngerti gak? Ya lu keluarga lu aja. Itu aja udah cukup. Lu ngerti gak maksud gue? Lebih dari cukup malah. Iya kan? Iya. Ya makanya gue balik lagi ke obrolan awal. Kadang-kadang orang yang reaktif di sosial media sama sesuatu yang sebenarnya bukan urusan dia. Lo cuma tahu mungkin 0,5% dari orang lain itu gitu. Ya akhirnya ya itu mencerminkan dia siapa. Ya udah. Nama healing quotes gue apa ya? Latihan udah gitu ya. Itu keren banget. Latihan. Gue selalu lagi berasa banget sih. Lo punya knowledge, tapi kalau lo gak practice knowledge itu, ya itu tadi kayak kurva referensi sama practice ya kan. Ya kayak ini. Kayak awan kebanyakan nampung air, akhirnya apa? Dia akan menghitam dan dia akan mengeluarkan guntur. Dia akan bergejolak. Sampai airnya dikeluarin. Menurut gue itu sih. Itu yang terjadi sama kepala. Kalau kita gak ngeluarin airnya. Gak ngeluarin. Ya analoginya mungkin pengetahuan lo. Yes. Apa yang lo tahu praktekin. Bener atau enggak. Kan kayak apa sih. Gue pernah baca, gue lupa, ada piramidnya kayak tahapan orang untuk creating something. Tahu, menghafal, menguji coba, mengevaluasi, uji coba lagi, habis itu baru keputusan creating. Gue lupa tuh apa namanya itu. Orang yang akhirnya gue lihat kebanyakan di publik adalah lu baru mengetahui dan mengingat, lu sudah menyatakan itu kebenaran. Lu akhirnya create keputusan saat itu juga. Itu kan reaktif. Oke. Lu nggak
kelamaan. Kalau lu terlatih, ntar lu akan cepet dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena lu terlatih. Kayak lu main plesetan sama gue, cepetan gue. Kenapa? Karena gue latih. Iya kan? Gue lelet banget lagi plesetan. Misalnya gini. Gak pernah latihan. Enggak, lu gak pernah latihan. Misalnya memaafkan. Oh ya. Kita berdua sama siapa? Mungkin sama Mas Oki. Dia kan orangnya cuek, laki banget gitu kan. Ya karena dia latih itu. Dia latih untuk oh ya udah. Dia semanly itu. Dia melatih apa? Melatih pride-nya supaya gak goyah. Apa? Supaya gak goyah. Supaya gak dramatik, supaya gak ngegosip. Ya udah, itu akhirnya gue ambil. Gue ngobrol sama Andari, gue ngambil. By the way, hubungan lo dengan badan lo gimana, Nang? Karena kan yang gue pelajarin juga, yang akhirnya gue alamin juga, lo gak bisa bypass gitu. Maksudnya kayak your knowledge about, kalau gue lebih ke kayak spirituality apa segala macam, itu akan percuma kalau lo gak anchoring diri lo ke badan lo gitu. Jadi apa yang lo lakuin ke badan lo itu justru grounding yang bisa jadi yang menjadi foundation lo untuk expand yourself gitu. Nggak cuma dari leher ke atas tapi leher ke bawah. Itu tuh penting banget juga. Makanya ini logo Anthem kan nggak ada apa sudut bawahnya kan. Kurang grounding tuh dia. Itu PR gue banget tuh. Ini harus grounding nih. Kan gue tutupin karena apa? Fear. Gue takut. Kenapa gue takut? Karena itu mirip bendera Israel. Jadi baru gue mau ngomong anjir. Jadi gue pangkas, gue takut di Star of David ya. Fear of judgment. Padahal kan sebenarnya ini a seal of Solomon. Iya. Star of David juga. Which is itu simbol yang bagus banget tentang as above so below. As above so below, alchemy, tentang expansion gitu. Makanya gue ambil karena itu juga yang proses yang sedang terjadi ketika gue bikin podcast, expand creativity, apapun itu. Gue pangkas karena gue takut dijudge. Pas gue bendera Israel, kok mirip? Gue pangkas, Ya gak apa-apa, maksud gue kalau itu kan untuk untuk kemaslahatan bersama ya. Iya enggak, tapi ada esensi lainnya. Ini sebenarnya bisa diakalin. Ini garisnya sambungin aja Andari. jadi fondasi yang kuat gitu loh. Enggak, nanti mau gue tambahin bawah lagi. Supaya groundingnya tuh juga nancep ke bawah gitu. Jadi enggak lo buru-buru pengen terbang aja. Orang lo masih manusia bumi. Maksudnya masih makhluk bumi gitu kan. Ada gravitasi. Ya lo tancepin dong gitu. Ya hubungan lo dengan badan nih. Mungkin pengetahuan gue tentang badan gue 60%. Atau 50, kurang lah dari 60%. Misalnya, nih gue pilek gini nih. Tiba-tiba gue bindeng. Oh gue tahu kenapa. Kayak gitu gue tahu. Udah gitu gue menerima bahwa kalau gue bangun tidur capek, ya gue tinggal ngerunutin kemarin gue makan apa. Oh berarti gue harus melakukan apa. Gue udah bisa berkomunikasi kayak gitu. Udah penting soalnya ini doang alat kita nih. Iya. Ini doang alat kita. Ada gak kayak plan lo yang mau lakuin untuk lebih gue mau six pack, mesra lagi sama badan lo gitu? Gue mau six pack. Woi. Enggak, gue mau balik lagi gue lagi berusaha mengembalikan kekuatan gue seperti dulu. Kayak gimana tuh? Atau bahkan lebih. Ya pokoknya intinya dulu gue kuat lah. Lebih kuat dari sekarang. Gue tahu ini masalah metabolisme atau apa, tapi kan banyak biohack yang bisa kita pelajarin dan ada beberapa biohack yang udah gue lakuin dan berhasil kan. Jadi gue pengen lebih kuat atau kalau minimal ya sekuat dulu lah. Dengan cara ya latihan. Gitu. Lagi-lagi ya, your healing quote favorit tuh latihan. Terakhir nah. Latihan dengan ilmu ya, jangan latihan asal-asalan karena nanti jadinya quantity bukan quality-nya. Oke, yang mau lo sampai nih ke yang lagi dalam perjalanan healing juga gitu. Yang mungkin masih tertatih-tatih karena baru mulai sadar, oke, semuanya tuh berasal dari diri gue sendiri nih. We create our own reality. Jadi apa yang kita temuin di luar tuh sebenarnya gue juga nih penciptanya gitu. Apa yang mau lo sampein ketika mereka baru sadar gitu kan, dan oke, berarti harus mulai step by step. Mungkin lo sambil kayak
ada sedikit memory recall juga dulu awal lo memulai journey ini. Kalau sekarang kan kayak udah terlatih ya, udah terbiasa gitu kan. Iya, At iya. least Lumayan dibandingin lah. kayak 10 Daripada tahun dulu lah. mah. Iya. Amsyong. Apa ya? Kayak tadi gue bilang di awal, healing itu berat, tapi ya harus dilalui. Ya sesuatu yang berat itu bisa dilaluin asal tujuan lu jelas dan kokoh. Jadi pastiin lagi tujuan lu buat apa. Satu itu. Udah gitu, ya udah walk the talk. Jalanin aja udah sampai ke tujuan itu. Nanti kalau ternyata gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kalau gagal yang ketiga, lu mau coba lagi silakan. Kalau lu mau pertimbangkan boleh. Karena menurut gue pada akhirnya kita tuh gak pernah tahu apa yang Tuhan siapin buat kita. Dan gue percaya Tuhan ngancurin sesuatu yang kita rencanain supaya rencana kita tidak menghancurkan kita. Itu yang gue percaya. Dan akhirnya ya udah. Orang ya gue silakan ya lu mau percaya apa, tapi gue percaya karena asalnya dari dia ya balikinnya ke dia. Nah kadang-kadang masalah tuh terjadi karena kita gak rela. Misalnya aduh gue lapar nih. Lu udah usaha untuk makan, mencari makanan untuk makan. Ternyata lu gak ketemu-temu makanannya. Ya akhirnya lu gak makan. Bisa jadi emang hari itu lu harus diet dulu. Waktu itu tuh harus diet. Kenapa? Karena bisa jadi lu over consumption. Gue tuh selalu kayak gitu sekarang pikiran. Oh kayak kemarin gue lagi mau jalan ke tempat makan, tiba-tiba gue harus balik ngurusin sesuatu yang penting. Oh ya udah gue balik deh. Makannya nanti. Lu tahu apa yang terjadi? Dengan gue menyelesaikan itu, gue yang harusnya mengeluarkan uang makan, akhirnya gue ditraktir sebuah makanan mewah. Dan itu gue gembira banget. Itu intinya. Kalau gue tidak dalam kondisi lapar dan kalau gue maksain ke tempat makan, mungkin akhirnya kerjaannya gak selesai dan gue gak dapet reward itu tuh dari Tuhan tuh. Rewardnya adalah itu. Makanan yang mewah itu jadi enak banget karena gue lapar. Dan gue jadi bisa hemat. Itu jadi perhatiin baik-baik sama buat orang-orang dengan semangat berapi-api seperti gue, pesan gue adalah kamu bukan Tuhan. Kadang-kadang kita playing God, tapi ya itu sih. Harus ada surrendernya lah. Iya, berserah itu bukan menyerah, jadi berserah itu aktif, menyerah itu pasif. Menurut gue itu. Berserah termasuk, itu aktif ya? Iya berserah itu aktif. Ya melepaskan itu kan aktivitas. Kadang-kadang kita kayak udah deh saya menyerahkan padamu. Mau diambil, ntar dulu. Saya masih bisa nih nyelesain nih kayaknya nih. Oke. Itu. Thank you banget Danang. Dengan senang hati untuk sharing-sharing hari ini. Wow. Andari. Jangan kapok ya kalau gue undang Gak apa-apa, lagi nanti untuk updated healing journey. Mau gue diundang lagi mah. Asik. Sama Andari. By the way untuk film Ghost in the Cell itu kapan rilisnya? 2026. Oh bulannya belum boleh tahu ya? Belum boleh tahu. Oke. Tapi yang paling dekat yang gue main juga ada judulnya Si Paling Aktor. Si Paling Aktor? Kok ini kayak Si Paling Restoran sih? Iya. Makanya gue pas ditawarin project ini, Si Paling Aktor judulnya. Gue punya tempat makan loh, gue ngomong sama Bang Ocai. Bang saya punya tempat makan namanya Paling Restoran. Ini gak ada hubungannya? Gak ada. Kok bisa sih Nang? Ya kayak gitu. It's synchronicity ya? Iya. Dan ini lucu banget. Jadi gue mau, ini ya Tuhan punya desain tuh magnifik. Project gue ada benang merahnya loh. Karena kakek gue suka ijo. Warnanya tuh ijo keraton gitu, ijo jade. Logonya. Paling Restoran dasarnya ijo jade.
Rumah gua beberapa waktu yang lalu Galabi milih warna ijo buat cat. Ijo. Wow. Wacu oren. Dan sekarang lo pakai baju warna hijau. Iya nih juga banget gue kayak. Oh iya benar. Nah itu tuh jadi kayak wah. Apa ya ini artinya ya? Yang gue pelajarin sih synchronicity itu kayak bentuk komunikasi dari universe, dari Tuhan kalau lo on the right path sih. Iya. Katanya begitu ya, on the right path, jadi biar ya lebih semangat aja, kayak seru kan gitu, kayak seru kan sinkron begini, seru kan, lanjutin gitu. Emang tanda-tandanya beliau tuh asik banget ya. Asik. Tanda-tandanya tuh fantastik Ancol. Aduh, dunia fantasi. Thank you so much Danang. Terima kasih Andari. Sukses terus semua yang lo kerjain ya. Terima kasih. Makin rajin practice dan makin wise lah dalam mengamati perkembangan diri, mengamati pattern-pattern. Amin. Yang mana yang perlu diperkuat, yang mana yang perlu dirombak-rombak tipis gitu kan. Latihan bareng lah. Iya dong. Latihan apa nih? Banyak nih. Ya nanti kabaran lah. Meditasi lo ngelakuin gak? Ngelakuin tiap pagi. Oke. Meditasi kayak gimana tuh yang mungkin bisa di-share juga, siapa tahu ada yang terinspirasi. Nah gue membuat jadi simpel aja sih. Gue berusaha untuk menjadi penonton atas semua memori emosi yang muncul. Jadi ya gue nafas, hidung, mulut, udah. Ntar begitu masuk ke alfa, memori emosi mulai keluar, penyesalan udah mulai keluar. Ya di situ ya udah liatin, oh ternyata masih ada emosinya ya, oh berarti nggak usah emosi terlalu banyak ditaruh di situ. Nonton lagi, memastikan gue masih terlibat nggak di filmnya, apakah gue nonton atau gue jadi pemerannya. Yang kayak gitu-gitu sih. Susah nggak? Susah. Tapi nggak mungkin. Yang nggak mungkin tuh menang lawan Tuhan main catur. Itu baru nggak mungkin. Nggak mau gue lakuin. Menarik. Jadi simple banget ya meditasinya, dan itu bisa dilakuin kapan aja sebenarnya. Untuk kita kayak ngamatin, yang pasti harus kayak dalam posisi yang tenang gitu kan, sadarin nafas dan sadarin ketika udah lebih tenang di state alpha gitu, memori emosi apa yang muncul, dan di situ kita observe gitu. Kita masih terlibat nggak tuh dalam film yang lagi kita saksikan itu gitu, atau kita udah bener-bener pure bisa ngamatin itu. Karena kan yang ya sebaiknya, apalagi sesuatu yang udah lewat, ya kita cuma ngamatin aja gitu kan. Oke. Thank you so much. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, dan buat kamu yang juga mungkin mau komen-komen gitu ya, atau mau share tentang your healing journey sekarang udah sampai mana, dan mungkin ada dari diskusi kita yang pengen kamu sampein gitu, kayak mungkin pernah juga ngalamin itu, atau mungkin ada yang kayak ngerasa bikin kamu kayak ngerasa ke-trigger, siapa tahu. Tulis aja di kolom komen. Kalau gitu Danangnya pamit, Andari juga pamit. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Ketenganang. Bye.